Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada malam hari ini kita menelusuri sejarah makam Pangeran Jawinoto. Beliau keturunan Prabu Brawijaya dari Raden Patah Demak, Kerajaan Demak. Beliau adalah seorang pangeran yang ini letak makamnya di Duko Wiyanggong, Desa Wiyanggong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wedasa, Kabupaten Pekalongan. Ini pemakamannya di komplek pemakaman umum dan di dekat banget samping rel kereta api desa di Duko Wiyanggong, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Beliau sosok seorang bangsawan dan beliau juga dermawan serta bijaksana, menyebarkan agama Islam khususnya di Pantura dan bersinggah di desa Dukuh Wiyanggong, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Beliau bertafakur, bermunajat kepada Allah di tempat ini. Dan ini salah satunya berdirinya Desa Dukuh Wiyanggong ini. Ini kompleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan makamnya sangat sederhana tapi juga bersih, terawat. Pengurusnya juga merawatnya. Ini kita menuju ke tulisan silsilah beliau Pangeran Jawinoto. Sampai nyambung ke keturunan Prabu Brawijaya, Raden Patah itu keturunan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Dan kita penelusuran ini hanya sekedar memperkenalkan sejarah makam leluhur, tempat petilasan leluhur kita, bukan menyembah kuburan ataupun mengabdi kuburan. Kita memperkenalkan sejarahnya, biar kita generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah leluhur bangsa kita. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya demi hanya kepentingannya pribadi, dan biar nggak ada orang asing yang memanfaatkan makam tersebut, mengakui bahwasanya sejarah leluhur kita, leluhur mereka, sehingga berarti leluhur kita itu kalau diakui leluhur mereka, negara kita akhirnya negara kita akan direbutnya, kita akan dijajah. Makanya kita sebelum terlambat, mari kita generasi penerus bangsa harus menjaga dan merawat cagar budaya ini, makam keramat aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kesampingkanlah ego, pemahaman yang berbeda, wajar-wajar saja, tapi kita kesampingkan dulu, kita bersatu guyup rukun untuk menjaga makam keramat aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala leluhur kita. Mari kita berzikir bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam Pangeran Jawinoto. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa balana wa madaya wasi'ana rabbi wa rabbi bila tujalla ba'dahu liya libna wa liman tamil wa yasari wa sallim daiman abada ala nabi bi qara min kulli min ya rabbi
Nah, udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Rapsi pada malam hari ini. Alhamdulillah saya bisa sowan hadir di pusaran petilasan makam. Ini bukan makam, tapi yang jelas ini petilasan Ki Ageng Jawinoto. Ki Ageng Jawinoto itu putrane Ki Ageng Selobronto. Ki Ageng Selobronto keturunannya Pangeran Wijaya. Pangeran Wijaya keturunannya Raden Penangsang. Raden Penangsang keturunannya yaitu Raden Fatah. Raden Fatah itu Sultan Demak. Sultan Demak keturunannya dari silsilahnya Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Ini berarti berurutan. Tapi ini kalau pemahaman saya ini suatu tempat, yaitu tempat keramat leluhur kita, tempat petilasan. Ini petilasan bukan makam. Tapi daripada nanti simpang siur ataupun jadi timbulnya ribut, lebih baik ikuti kita. Saya itu hanya pendatang, kita hanya pemahamannya kita aja. Yang jelas kita tujuannya untuk mengulik, menyebarkan, memperkenalkan tempat-tempat makam leluhur kita, makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar kita generasi penerus bangsa enggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Karena perjuangan beliau, para leluhur kita, aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga itu dengan jiwa dan raga serta nyawa taruhannya untuk kemaslahatan umat, untuk kedamaian di Nusantara ini. Kalau zaman sekarang gondok-gondokan ribut, membedakan nasab ataupun bicara tentang nasab atau sanad, kita udah ketinggalan zaman. Kemajuan kita nggak akan maju-maju, pola pikir kita itu nggak akan maju-maju, karena berdasarkan kita ributnya hanya syarah hidupnya penuh kedengkian, merasa paling aliran sini aliran situ, merasa yang paling menang, merasa yang paling benar, yang lain seolah-olah yang kalah, yang lain seolah-olah itu salah juga. Jadi kita saling berdebat hanya kebenaran menurut kita sendiri, ya kita nggak akan maju-maju. Yang negara lain udah berkembang dan maju pesat, kita akan gondok-gondokan hanya berdebatan tentang pemahaman kita. Makanya pola pikir itu akhirnya kita nggak akan berkembang, nggak akan maju. Bahkan antara sesama muslim, sesama Islam juga saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Kalau beda sudut pandangnya, beda pemahamannya, padahal kita perbedaan itu indah. Orang yang dewasa dalam mentalnya adalah memahami suatu perbedaan pendapat dan pemahaman. Pemahaman orang itu nggak bisa kita paksakan harus sesuai dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia dan makhluk manusia yang paling sempurna, paling mulia saja, nggak bisa memahamkan pamannya yang namanya Abu Jahal, yang hanya bisa memahamkan kita, siapapun, hanya Allah semata. Kita hanya tugasnya menjelaskan, menyebarluaskan, memperkenalkan. Soal mau paham atau enggaknya urusan Allah. Karena kalau orang ingin dijelaskan dengan sesuai dengan pemahamannya, pasti keras kepala, nggak mau mengakui bahwa dia itu yang menurut dia itu benar. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, pada sesi malam hari ini saya alhamdulillah sowan lagi kedua. Kemarin yang siang-siang, ini yang kedua, ini malam di pusaran petilasan ataupun makam leluhur kita Ki Ageng Jawinoto bin Ki Ageng Selobronto bin Pangeran Wijaya bin serta silsilahnya lagi
Raden Penangsang. Raden Penangsang silsilahnya keturunannya Raden Fatah Sultan Demak. Beliau adalah Sultan Demak itu kan di Masjid Agung Demak itu Raden Fatah. Raden Fatah keturunannya Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Jadi kita bisa ngulik sejarah. Sejarah itu penting untuk kita, biar kita nggak kehilangan. Kalau coba kita diakui sejarah-sejarah kita, leluhur kita diakuin leluhur mereka dari bangsa luar, orang asing, nanti kita baru pelojokan. Kalau masih sekarang dibilangnya kita menyembah kuburan dan menyembah berhala ataupun menyembah makam. Tapi nanti suatu saat makam leluhur kita diakui, entah itu siapa yang mengakui, orang-orang asing, baru pelojotan merasa paling bahwasanya ahli ziarah makam keramat, ahli ziarah makam leluhur. Saat ini masih pada sok suci. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konten ini hanya untuk memperjelas ataupun memperkenalkan makam leluhur kita, makam keramat aulia wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kita, generasi penerus bangsa, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.